Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk segala berkat dan anugerah yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK hari ini mengangkat tema Suara Air Kehidupan Mengubahkan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah ajakan untuk menjalani kehidupan yang dengan tidak selalu mengandalkan pikiran manusia semata yang terbatas dan lemah. Perempuan Samaria yang merespons bahwa tidak mungkin keinginan Tuhan Yesus minum air dari sumur terpenuhi karena tidak punya timba dan sumurnya dalam adalah normal, logis, dan juga manusiawi. Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?" Saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang air rohani dan perempuan itu berbicara tentang air jasmani atau yang kelihatan. Bahkan ia lanjut berkata, "Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Tuhan Yesus meminta, "Berilah aku minum." Pertanyaan perempuan Samaria dan permintaan Tuhan Yesus menegaskan tentang hak sumur itu adalah milik orang Samaria yang diwariskan oleh Yakub. Bahwa di samping tidak punya timba, Tuhan Yesus orang Yehuda tidak memiliki hak atas sumber air sumur ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita orang Kristen. Yang pertama, air adalah kebutuhan utama jasmani manusia. Karena itu, semua sumber air adalah untuk kepentingan bersama dan harus dipelihara, dijaga kebersihan, dan dibagi. Kedua, Tuhan Yesus mendayagunakan kesempatan dan kebutuhan jasmani sebagai sarana untuk membuka cara berpikir, bersikap terbuka, jujur untuk menyelamatkan manusia yang berpikiran sempit, mencurigai, mewarisi dendam dan kebencian. Tuhan Yesus menggunakan kuasa dan kemampuan keilahiannya untuk mengungkapkan keberadaan perempuan Samaria, namun bukan untuk memojokkan, menjelekan, melecehkan, menghina, atau menghakiminya, tetapi untuk menyelamatkan. Luar biasanya cara Tuhan Yesus mengubah hidup perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang mendengar suara air kehidupan telah mengubah kehidupannya, dan ia menjadi pemberita tentang Tuhan Yesus atau air kehidupan itu sendiri kepada kerabat, teman, saudara, dan seluruh warga kotanya. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan bahwa saat ini ada banyak suara yang mempengaruhi hidup. Ada istiadat, tetangga, orang tua, anak, saudara, pemerintah, gereja,
pendeta, dan lain sebagainya. Petiklah yang baik dan selalu mengujinya dengan suara air kehidupan, sebagaimana firman-Nya dalam pembacaan kita. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu menjadikan suara air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sebagai ukuran, penuntun, pedoman hidup keluarga, jemaat, dan masyarakat di mana kami Engkau tempatkan, agar hidup kami selalu diubahkan dan menjadi saksi-Mu. Amin.